Saya ambil kantor. Berarti kakak tidak dapat pensiun? Tidak. Tidak dapat pensiun. Kakak mengabdi berapa tahun? Hampir, kalau mau bilang saya mengabdi kepada masyarakat itu 40 tahun. Saya masih sekolah saya sudah mengabdi masyarakat. 40 tahun. 40 tahun dan saya umur 15 tahun. Saya masuk sekolah perawat. Saya sudah rawat orang sakit. Orang-orang dari kampung, saya kasih mandi mereka, cebok mereka. Sampai saya bilang itu menteri, mereka tidak adil. Mereka mungkin menteri, baru 3 menteri itu. Mereka bekerja mungkin 5 tahun belum sampai. Tapi mereka bisa keluarkan SKB untuk pecat orang. Pengabdian saya lebih besar dari mereka. Berjalannya waktu, SK pensiun datang. Itu bukan SK pensiun, tapi SK pemecatan. Kakak diusulkan untuk pensiun. Iya. Kakak sementara tunggu itu SK pensiun. Tiba-tiba yang datang bukan SK pensiun, tapi yang datang SK pemecatan. Dari mana itu datangnya? Itu dari gubernur. Jadi itu ada SKB 3 menteri, surat keputusan bersama 3 menteri. Apa alasannya kenapa kakak dipecat? Karena kakak napi? Iya. Jadi semua kasus tipikor yang inkrah itu harus dipecat. Tidak dibilang baru 1 tahun atau Tidak 5 ada. tahun? Tidak ada. SK-nya bunyinya bagaimana, Kak? Bunyinya itu ada SK-nya. SK dari gubernur itu ada. Aku coba buka dulu. Saya lihat itu. Bunyinya bunyi kemana? Nomor 12 1 Cap 38 2019. Gubernur NTT, tapi ini bersifat rahasia ya. Iya. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Rosalina KC SPD MKes. Karena apa alasannya? Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 berlaku enggak terlalu ini ya. Kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Juli 2019. Alasannya karena kakak mantan narapidana. Tipikor, khususnya tipikor. Entah dia mau hukuman berapa tahun berlaku SKI. Iya. Setelah kakak terima ini apa yang langkah yang kakak buat? Saya waktu terima ini kemudian dia sudah yang kakak sudah jatuh tertimpa tangga lagi, tangga belum tangga lagi, mungkin tembok lagi besar lagi, hantam lagi. Saya sudah tidak mau buat apa. Sama saya cari keadilan sekian panjang tidak ada. Saya mau lawan sakit. Saya pasrah. Saya kasih tahu anak-anak. Saya panggil anak-anak, saya belum bisa pergi ambil ini sekarang. Saya punya anak laki-laki bilang, biar sudah mama. Mama berjuang sampai di mana juga sama-sama melawan negara. Anak perempuan saya, dia hanya bilang, Mama, kita pun Tuhan lebih besar dari pensiun, dia bilang. Asal mama jangan putus harapan. Itu anak perempuan saya bilang begitu. Saya bilang mereka kasih penguatan sama saya. Tapi mereka tidak tahu. Sebentar makan apa besok. Cicilan lagi ya kayak. Saya diam saja. Oke, itu saya hubungi sebuah anak perempuan, kebetulan dia di GMKI, jadi dia mungkin menghibur saya, dia senior GMKI ini yang punya cara panggil mendampingi saya untuk ambil SK itu yang saya publikasi di media Twitter saya. Jadi kakak pergi di sana. Saya pergi. Kakak pergi ambil doa apa yang kakak? Saya hanya minta doa kasih kekuatan untuk saya jangan menangis. Tapi tetap sampai hari ini juga, kalau ingat-ingat juga air mata harus keluar. Jadi saya waktu itu saya pikir dosa apa? Kalau kita mau lihat di luar sana, membandingkan dengan orang lain, mungkin kita tidak kuat. Tapi saya pikir ada satu ayat firman Tuhan. Berbahagialah orang
orang yang menderita dalam kebenaran, dialah yang punya kerajaan surga. Itu kekuatan untuk saya. Dan kakak ambil SK itu ya? Iya. Saya ambil Artinya berarti kakak tidak dapat pensiun? Tidak. Tidak dapat pensiun, kakak mengabdi berapa tahun? Hampir, kalau mau bilang saya mengabdi kepada masyarakat itu 40 tahun. Saya masih sekolah saja, saya sudah mengabdi masyarakat. 40 tahun? 40 tahun, dan saya umur 15 tahun, saya masuk sekolah perawat. Saya sudah rawat orang sakit. Orang-orang dari kampung, saya kasih mandi mereka, cebok mereka. Sampai saya bilang itu menteri, mereka tidak adil. Mereka mungkin menteri, baru 3 menteri itu. Mereka bekerja mungkin 5 tahun belum sampai. Tapi mereka bisa keluar dari SKB untuk pecat orang. Pengabdian saya lebih besar dari mereka. 3 menteri itu menteri apa saja kak? Itu BKN, Menteri Dalam Negeri, Pak Cahyo sudah meninggal, dengan Menteri aparatur negara. Jadi semua mereka minta supaya gubernur, bupati, wali kota pecat. Ya. Tapi nyatanya tidak semua orang dipecat. Kakak tahu itu? Iya. Kalau misalnya ini SKB, dia berlaku surut. Iya. Berlaku surut dari mana ke mana? Dari tahun mana ke tahun mana? Iya. Kalau SKB itu kan keluar tahun berapa kakak? SKB itu keluar tahun 2000? 2008 September 2018 kalau tidak salah. 2018 ya. Iya. Sementara kan kakak proses Saya itu saya kan sebenarnya tidak kenal, iya. karena saya harusnya 2017, Iya, saya sudah proses. Dan Maka saya iya. tersentuhlah di situ. Jadi saya ini dari BKD, ini kesalahan Iya. mereka BKD, akhirnya saya tersentuh karena Baru padahal kakak kalau 2017 mereka usul kakak tidak akan kena tidak akan karena kena. kakak diusulkan 2018 atas kelalaian dari BKD. Saya sebenarnya saya sebenarnya perbuatan melawan hukum. Saya sebenarnya bisa gugat saja. Saya capek. Saya capek. Saya lawan matahari. Yang tanda tangan ini lagi Pak Gubernur lagi. Baru kita ini hanya dikasih surat lepas sudah. Jasa kita tidak diperhitungkan. Padahal kakak kalau taspen itu kan kita dipotong kan setiap bulan, ada nggak kak? Tunggu bicara tentang taspen. Itu taspen lagi jadi masalah lagi. Jadi saya waktu mau urus taspen, salah satu syarat itu adalah surat pemberhentian SK, surat keterangan pemberhentian pembayaran dari bagian keuangan. Ketika saya mau urus itu, maka mereka menghalangi saya. Karena bilang ada SKB ini. Bukan. Karena saya sudah lewat kerja. Lewat kerja karena tadi 2017 padahal itu kesalahan dari BKD. Jadi surat saya itu tidak dikeluarkan sampai berapa lama? Saya sampai suruh pengacara pergi cek di sana. Sudah keluar sekarang kak? Sudah. Itu sudah berapa lama berkeluar? Kan minta saya harus bayar 46 juta itu. Saya tidak mau. 46 juta itu karena bayar karena gaji saya yang kakak tetap terima 6 bulan itu. Jadi iya. disuruh saya kan. Kalau belum kembalikan berarti kakak tidak bisa urus. Iya, itu proses taspen tidak bisa dapat. Kakak pensiun sama taspen beda? Iya, itu kan tabungan hari untuk pensiun. Oh, kalau taspen itu kan kita punya yang dipotong tiap ASN tiap bulan. Iya, itu hak kita, hak kita. Padahal sebenarnya pensiun juga hak kita kan kakak. Iya. Hanya karena ada SK. Ada SK itu. Bisa pensiun tidak, saya mau urus itu taspen itu. Ya mungkin itu juga kan baik juga untuk kita bisa. Tapi itu hampir 2 tahun kak baru itu SKP. Iya, karena saya sudah marah-marah, mungkin saya melapor polisi, saya bilang begitu. Karena saya bilang bagaimana saya kerja di orang, kemudian saya bayar kembali itu uangnya 46 itu, padahal bukan majikan saya. Iya. Saya dapat tugas negara, saya bilang begitu. Tapi mereka juga berkeras tidak mau kasih. Wih, saya capek. Yang mau koordinasi dengan BKD, saya suruh saya yang koordinasi dengan BKD. Terus saya bilang, bukan mereka. Saya ini korban, saya bilang begitu. Padahal administrasi fungsi koordinasi di mana? Di satu lembaga besar loh, saya bilang begitu. Tapi 2 tahun baru. 2 tahun atau berapa lama itu baru keluar? Saya sudah lupa lama baru mereka datang antar di rumah. Dan bagaimana nasibnya pinjaman itu, Pak? Nah ini sampai proses pinjaman lagi. Apakah itu juga akhirnya menyusahkan kakak? Ya, jadi begini, jadi di pinjaman ini kita pinjam itu ada asuransi penjamin. Ya. Jadi ada pihak ketiga penjamin dan itu dipotong 7 juta lebih. Sudah dikasih ya berarti ya? Sudah dikasih. Ya itu dari bank, itu bank yang berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi itu semua berjalan. Datanglah ini SK, kan saya publikasi waktu itu. Iya. Saya publikasi pecat itu kan? SK pecat, saya publikasi.
Terus orang lapangan bank itu dia baca. Ya. Dia baca, kan saya ambil itu tidak salah bulan Agustus. Ya. September atau Oktober itu dia baca berita di koran, kemudian Ya, karena kakak publikasi. Iya, publikasi. Ya. Dia datang, dia tanya, Mama, ini betul Mama kok? Saya bilang betul. Saya minta maaf, saya belum ke bank, karena saya masih trauma, masih shock, saya bilang begitu. Tapi baik, Bapak sudah datang, saya kasih fotokopi, karena ini harus diklaim. Ya. Diklaim jadi mereka sudah potong itu uang yang diblokir itu sudah berapa bulan ya, dari Oktober 2018, berarti Oktober, November, Desember, ya sudah 1 tahun, ya sekitar 1 tahun itu mereka sudah potong. Mereka potong untuk asuransi ya? Tidak, ya, mereka potong untuk cicilan. Oh, cicilan yang dari 150 ya? 150 itu kan sudah ada potong ada 68 juta ya. Jadi sudah datang, saya kasih SK. Dia pulang dia kasih di bagian koordinator kredit. Ya. Nah, ibu Fepi atau ibu siapa saya kurang tahu. Kemudian seharusnya kalau dia kasih itu mereka klaim ke asuransi. Tapi saya tidak tahu berjalannya waktu bagaimana. Dia bulan ke berikut lagi dia datang sekitar awal Januari 2020 kan? Atau Oktober, November kan dia datang kedua kali. 2019 dia datang 2 kali. Saya bilang, Bapak kan saya sudah kasih SK pensiun. Kan silakan berproses. Sebenarnya kemudian dana di sini masih ada, mereka tetap potong terus. Sebenarnya mereka sudah harus klaim. Ya, tidak boleh potong lagi. Kan sudah stuck di situ. Terus sudah saya bilang, ya sudah begini Bapak, besok saya ke sana. Saya kooperatif. Jadi besok saya bawa lagi ini SK, saya bawa ke bank. Pergi di sana saya ketemu dengan orang bagian kredit yang di atas, namanya Pak. Ini Bapak ini, kenapa Pak ini Pak tidak kasih SK, ini Mama punya SK sudah kasih, saya sudah kasih di Fed. Jadi orang sudah bertengkar di situ seperti itu. Mungkin kakak menyaksikan. Iya, dan saya menyaksikan. Terus sudah akhirnya Pak saya naik ke atas untuk mau proses klaim. Dia kalau suka tahu dari awal kita sudah proses klaim. Hanya selisih mungkin 2-3 bulan. Naik ke atas proses klaim karena di sana kepala masih sibuk. Klaimnya itu nanti untuk siapa? Untuk asuransi, jadi supaya untuk bank jangan rugi. Oh iya, betul. Karena ada case seperti ini, jadi artinya kakak tidak akan membayar, tapi asuransi itu yang membayar. Karena asuransi sudah dipotong yang 7 juta itu. Begitu. 8 juta. Dan kemudian naik ke atas proses? Diproses karena waktu itu kepala masih sibuk atau apa, suruh saya pulang. Nanti diproses. Minggu berikut lagi saya pergi, maksudnya saya mau minta klaim, saya mau minta klaim, surat klaim itu, biar supaya mungkin saya mau pinjam kur, apa untuk kehidupan kami, anak sekolah lagi di Jawa. Jadi sudah, saya pergi, proses itu bilang, kepala belum tanda tangan, ya sudah nanti Mama pulang. Sudah berapa lama ini? Iya, sudah mau berapa bulan, 1 bulan lebih kok, bagaimana. Pokoknya saya sudah lupa, yang penting saya sudah pergi ulang. Sudah terus kan kita kooperatif yang pergi. Dan di kabupaten yang lain itu mereka sudah diputihkan semua. Oh, yang terkena SKB ini dan di bank yang sama. Bank yang sama. Di Sumba, di Flores, di sudah diproses, hanya pas kakak ini yang saya. Sudah. Setelah itu kebetulan ada kenal dengan nona satu di bank. Dia masih saudara, kawin mawin. Saya bilang, ini kami mau minta ke dulu tuh surat klaim. Sudah berbulan. Karena saya mau minta kur ke bank. Kan saya sudah siap itu kan online, jadi ketika ketemu begini kan tidak bisa. Tapi tunggu, yang menarik, ketika dalam proses yang berbulan-bulan itu kakak punya pinjaman tetap dipotong nggak? Potong kan dari potong dari itu toh. Iya, artinya kakak tetap kewajiban. Iya, itu kewajiban itu sama, kewajiban. Mereka potong juga tidak kasih tahu saya juga tidak tahu. Rekening koran juga tidak pernah kasih saya. Mungkin karena sudah puasa itu. Tapi kakak kan juga tetap menggunakan, masih bisa ngambil kan untuk itu sana. Tidak bisa. Kan tinggal berapa? Dari 150 itu memangnya tinggal berapa di sana? Jadi yang mereka klaim itu 68 juta. 68 juta dengan terus di apa lagi? Untuk asuransi sekitar hampir 8 juta, kemudian administrasi sekian. Jadi saya terima sekian karena waktu itu saya take over juga dari bank. Dia terima sedikit saja karena anak saya waktu itu mau pertukaran siswa ke Australia, saya butuh uang sedikit saja juga. Jadi sudah berjalannya waktu saya minta nona
Nono minta, kalian bilang sudah nanti diantar karena kebetulan dia ada kos dekat rumah. Terus sudah selanjutnya tidak ada juru datang, saya pikir ya sudah karena di kabupaten lain kan semua sudah proses seperti itu, pemutihan semua. Nah berjalannya waktu sudah aman, saya sudah tahu dari 2020 ke 2019 akhir, ke 2020 lagi 2022 sudah tidak jadi persoalan apa-apa. Jadi datanglah mereka dari bank, satu mobil petugas bank, datang mereka sekitar 7 orang atau 8 orang dengan sopir. Mereka bikin apa, Kak? Mereka cari rumah, mereka cari Joy Kase. Joy Kase pas saya dengan ibu yang di depan rumah, ada lagi duduk di situ. Joy Kase itu siapa? Joy Kase sebenarnya Joy Mone, anak saya. Oh oke, ya tapi karena farmnya Kase, jadi mereka bilang Joy Kase. Karena mereka cari itu kan Rose Kase. Jadi sudah pas berhenti di situ, jadi tanya, oh tahu rumahnya Joy Kase? Jadi saya, oh saya Rose Kase. Oh iya Ibu Rose kita cari. Kan bilang mau gugat, sudah mereka gugat. Dan sekarang mereka sudah ada masuk surat gugatan? Sudah gugatan dan sudah sidang dan sekarang tinggal kami ada hak jawab. Oh sekarang hak jawab. Oh jadi sudah gugatnya kapan, Kak? Gugatnya itu bulan apa? Bulan Juli. Juli ya, sekitar Juli ya Kak ya. Iya. Kak, terkait seperti ini, Kakak berproses hukum lagi kan? Padahal kan Kakak tadi bilang saya sudah capek. Kalau menuntut kebenaran dari pengadilan. Nah sekarang bukan Kakak yang tuntut kan, mereka yang mendakwa, menuntut Kakak. Masuk lagi gini Kakak trauma nggak sih? Sebenarnya kalau mau berpikir itu pasti trauma. Saya berpikir saya waktu pergi saya harus duduk di. Ini kemungkinan Kakak kalau misalnya perdata ini kan, iya kan? Perdata kalau yang kita awam tidak lunasi pasti kan masuk penjara lagi nih. Saya bilang lagi karena sebelumnya Kakak pernah kemungkinan akan masuk penjara lagi. Kalau tidak berarti rumah akan disita kan? Kan kalau perdata kayak gitu itu bagaimana Kakak? Di dalam gugatan itu saya tidak tahu mereka dapat aset saya dari mana. Semua sertifikat saya, mobil saya, motor saya mereka masuk dalam gugatan untuk sita. Ya mungkin mereka di LPH apa laporan apa itu ya, mereka kan punya cara sendiri ya untuk. Saya tidak tahu mereka. Tapi mereka waktu ke rumah itu mereka sudah foto-foto. Waktu mereka pergi pertama, saya rasa tidak nyaman. Saya seperti apa? Belum diberitahu selama 2 tahun kamu di mana, kaget-kaget datang. Jadi saya menghadapi saja begitu. Saya sampai waktu di Pak Sony, saya sudah pernah masuk penjara. Dalam kebenaran saya sudah pernah masuk penjara. Nah, tapi kalau ini pun saya mau masuk penjara, saya ikhlas. Tapi ini kalau Kakak bilang dalam kebenaran masuk penjara, ketika dia kaget. Diskriminasi terus dan mendapat seperti begini, apakah Kakak harus masuk penjara terus untuk dan yang tidak Kakak lakukan atau kebenaran saya masuk penjara, bagaimana Kak? Ini yang ibu saya perjuangkan dan saya cari bukti ibu sampai saya dapat bukti. Bukti semua itu dengan apa? Surat kita punya surat perjanjian. Kan surat perjanjian itu kan kita tidak dapat. Tapi akhirnya pengacara saya bisa dapat. Kemudian kita pelajari itu perjanjian, ternyata kan saya sudah lupa juga ini. Iya, kan sudah lama. Sudah lama. 2018. Iya, 2018. Yang mereka tawarkan itu. Nah, kalau kita ke belakang lagi, kalau seandainya tahu kayak begini, pasti Kakak tidak mau kan? Iya, betul. Saya kalau tahu yang begini, buat apa saya mau? Saya mau barang disita, mendingan saya jual, saya buat aset. Kemudian dapat saya penuh. Dapat penuh. Konsekuensinya Kakak sudah berpikir terberatnya apa? Saya berpikir terberat itu hari saya bilang begini. Saya berpikir yang terpuruk untuk saya. Disita atau masuk lagi? Saya bilang di Pak datang di surat, Pak saya sudah pernah masuk penjara dalam kebenaran. Kalau ini pun saya masuk penjara, saya ikhlaskan. Saya bilang begitu. Anak saya sudah besar, ya masih kecil saja. Saya bilang saya sudah diperlakukan seperti itu. Dia kaget, tidak bisa begitu. Karena saya berpikir kenapa aturan beda kah dengan kabupaten-kabupaten yang lain? Bukan saya sendiri yang dipecat. Tapi kalau saya lihat kekeliruannya Kakak satu Kak, ketika jeda waktu yang Kakak tanda tangani surat yang mau ke proses klaim asuransi itu, Kakak tidak proaktif untuk datang. Walaupun sebenarnya pihak perbankan kan juga harus proaktif kan untuk memberitahu kan. Tapi daripada kita menunggu, celahnya kan di situ. Kenapa Kakak tidak terus-menerus tanya, ini sudah diselesaikan, saya punya proses ini, gimana? Saya itu WA dengan Pak Ria, saya telepon,
Kemudian saya mau urus itu atau mau urus saya mau hidup lagi. Dan saya berpikir itu sudah selesai karena yang di kabupaten lain saja sudah ada pemutihan dan tidak ada persoalan. Dan memang kita kalau berhutang 1 hari 2 hari tidak ini, sedang mereka sudah kejar-kejar kita seperti apa? Kan sampai bertahun-tahun, makanya kan tadi saya bilang juga gitu, kan kita 1 bulan. Saya sudah rasa aman, datang lagi mengganggu saya. Lagi kan saya rasa tidak nyaman. Apa di rumah? Saya anak saya kebetulan sudah mengajar di itu, jadi sudah dia dengan uang sedikit. Tenang, saya begitu. Jadi saya digugat, terus sudah ada putusan. Putusannya sudah ada. Sudah ada, kemudian sekarang kami seperti jawaban banding begitu. Sebenarnya putusan juga tidak terikat, jadi yang sita-sita dorong itu sudah tidak dikabulkan. Putusannya apa? Putusannya gugatan mereka lain dikabulkan, lain tidak. Kemudian jadi yang tidak itu kan tidak ada dalam perjanjian, kalau sita-sita barang. Oh ya, itu tidak ya, berarti sita tidak jadi. Yang harus saya bayar itu 111 juta. Kakak 111 juta dan dibayar, tapi apa kebijakannya? Oh belum ya, karena kakak masih mengajukan jawaban banding. Ini kan sederhana jadi jawaban. Kakak berharap apa? Kakak masih percaya? Ini kita ngomong ya, mengingat yang dulu juga yang nggak kebenaran, tapi kakak masuk. Kakak masih percaya lembaga peradilan kita? Jadi saya waktu itu saya berpikir, saya bilang di anak-anak dengan pengacara saya, Bapak, saya sudah mengalami ketidakadilan sudah banyak kali. Ini pun yang terjadi, saya rasa saya sudah kebal. Kayaknya seperti saya sudah kebalan dengan ketidakadilan. Saya bilang begitu. Saya bilang, sampai saya berpikir, kalau Ayub yang orang saleh saja, Ayub yang saleh saja, semua istri, anak, segala macam harta benda diambil. Saya bilang, saya ikhlaskan. Anak-anak saya sudah besar. Saya bilang, mau ambil saja, yang penting jangan ambil nyawa saya. Ini kakak komplain di mana? Saya di pengacara saya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kasih kuat saya. Saya tidak pernah menangis di depan anak saya. Kakak yakin kali ini Tuhan akan bertindak adil terhadap kakak? Saya berharap demikian. Harapan saya, kalau Tuhan yang berproses, tidak mustahil bahwa saya akan mendapatkan keadilan. Walaupun kakak masuk? Iya. Karena saya tahu di mana kita berada, itu ada maksud Tuhan di situ. Sampai saya bilang di Pak Sony, pun saya mau terpenjara, saya ikhlaskan. Saya punya anak-anak sudah besar, biar dunia tahu. Luar biasa ya kakak, begitu kuat. Saya itu seperti dipermalukan oleh pengacaranya waktu di sana, waktu tanya saksi saya. Saksi antar saya pergi antar ini SK. Terakhir ditanya. Saksi tahu bahwa tergugat ini masuk penjara karena kasus korupsi. Bayangkan, itu seolah-olah mempermalukan saya di situ. Seperti menggores lagi luka. Iya. Oke, memang saya napi, tapi apa hubungannya itu dengan perkara ini? Dan bukan kakak kan yang mengajukan, mereka yang datang kan untuk menawarkan 150 juta itu. Iya. Atau kakak yang pergi? Tidak, mereka yang sosialisasi. Di kantor. Jadi saya pikirin orang. Memang ini kasus tipikor, ini itu membawa kita sampai mati. Itu status yang mereka di diri saya tahu dan anak-anak saya. Tapi dengan status itu, bagaimana kakak menyikapi status itu? Pasti terlalu berat kan kakak? Ini terlalu berat. Apa yang kakak terkadang bisa? Ada pendeta yang khotbah di sana tentang kasus tipikor, saya pikir mungkin banyak orang lihat ke saya. Tapi apa yang buat kakak kuat? Yang buat saya kuat, dunia boleh menghina saya, tapi Tuhan mempermuliakan saya. Jadi saya WA itu pengacara, saya bilang Kak terlambat untuk menghina saya di situ. Saya sudah publikasi, dan diri saya publikasi, di mana ada orang yang dipersangkakan dia publikasi bahwa dia pencuri. Saya bilang, Kak buka di Google, tulis nama saya, kasus saya keluar, itu saya publikasi. Saya bilang begitu. Di mana ada orang yang dia pencuri atau dia dipersangkakan, dia publikasiin diri saya yang jadi tersangka. Tidak ada, saya bilang begitu. Dan saya Rosalina Kase, kau tanda itu. Mudah-mudahan kau
kau punya istri, anak, dan kau punya keluarga tidak mengalami hal seperti saya. Saya bilang, kamu tahu bahwa di peradilan ada adil. Orang mempersangkakan orang itu, aparat penegak hukum telah mempersangkakan orang secara adil. Dan itu yang saya somasi ke Partai